Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Berikut saya sampaikan presentasi saya mengenai pengabdian masyarakat yang saya lakukan di Desa Parangtritis, yaitu fokusnya di PAUD Anggrek. PAUD Anggrek ini ada di kampung saya sendiri di Dusun Sambiran Parangtritis. Ini PAUD sudah lama sekali didirikan, eh, sejak ya tahun 80-an ya, sebelum ada TK di mana-mana. Ini didirikan dah PAUD ini. Eh, Bapak Ibu sekalian, ada problem ketika PAUD ini menyelenggarakan prosesnya di masa pandemi, karena harus merubah settingan belajar yang biasanya itu offline dengan tugas-tugas yang juga offline langsung ditunggui oleh gurunya, peserta didik ada di depannya, kemudian menjadi sesuatu itu offline tetapi dengan cara penugasan karena kan dekat di kampungnya ini, sehingga pengabdian kita ini kita beri topiknya mengenai pengelolaan dokumen secara digital untuk meningkatkan efektivitas manajemen pembelajaran ya, di PAUD Anggrek ini. Apa problemnya, saudara sekalian? Jadi PAUD ini PAUD Anggrek ini terpaksa harus melakukan adaptasi pembelajaran terhadap anak didik dengan cara melaksanakan program pembelajaran penugasan. Jadi tiap minggu itu orang tua itu mengambil tugas lalu dikerjakan di rumah. Mau dibilang bukan online, bukan, tetapi offline secara penugasan ya, secara reguler mengambil tugas dan mengumpulkannya, mengambil tugas baru sambil mengumpulkan tugas yang lama, kira-kira begitu. Nah, dengan cara ini tentu saja ada masalah, yaitu berkas pekerjaan siswa peserta didik itu kan jadi banyak numpuk di mana-mana. Juga karena ada prakarya-prakarya, ada sifatnya yang 3 dimensi mainan ya. Ada juga berkas-berkas yang sifatnya calistung tapi ya sederhana, lebih ke mainan lah, lebih ke mainan. Nah, itu sangat merepotkan. Kalau itu apa dibakar gitu kan, saya kira juga tidak bagus karena kemarin ada kecenderungan untuk ya, gimana lagi Pak gitu. Nah, ini bagaimana itu didokumentasikan sehingga tidak apa ya, tidak menjadi berserakan. Dan seperti dalam keadaan normal itu kan kalau kita menerima evaluasi pembelajaran anak-anak SD misalnya atau yang PAUD terutama, itu kan di situ ada karya-karya yang dilampirkan sehingga bukan raport dengan nilai-nilai, tetapi kan kita menerima evaluasi pembelajaran anak PAUD terutama itu kan justru tebal sekali karena bentuknya buku kan, itu kan berlembar-lembar, kita lihat garapannya, lukisannya di situ. Nah, itu sangat memakan waktu, memakan tempat ya, memakan tempat. Nah, oleh karena itu semua itu karena keterbatasan ruang juga ya dan fasilitas juga, bagaimana itu dipindah ke ruang digital sehingga laporannya tetap ada tapi ya secara digital file yang bisa dikirim, di-send lewat WA. Nah, untuk mengumpulkan itu tentu saja harus ada pelatihannya. Jadi berkas-berkas dari peserta didik itu masuk ke pertama masuk ke ke PAUD ya, ke administrasi PAUD. Nah, di situ didigitalisasi itu yang pertama kali. Tapi ternyata setelah dalam proses itu banyak orang tua yang nggak usah saya kirim ya, langsung saya langsung saya digitalkan saja. Nah, tentu saja itu setelah ada pelatihan, Nah, jadi problemnya apa? Problemnya adalah soal dokumen yang berserakan tadi, yang itu makan tempat, makan ruang, dan menjadi tidak rapi ketika harus membuat laporan.
Nah, jadi permasalahan yang timbul adalah terlalu banyaknya berkas pekerjaan siswa yang itu bisa 2 dimensi, 3 dimensi, bisa isian, bisa mainan, sifatnya mainan yang harus dikumpulkan oleh pihak PAUD. Dan itu problemnya. Makan tempat, makan pemeliharaan. Dan tidak indah, ya, tidak indah suasananya. Nah, itu problemnya. Lalu bagaimana solusi yang ditawarkan itu kita tadi membuat program digitalisasi dokumen. Bagaimana itu dirubah menjadi digital. Metodenya adalah ya kita tentu saja melakukan melakukan langkah-langkah karena nggak bisa langsung. Kita harus ada prolog dulu kepada wali. Lagi-lagi masalahnya tidak semua wali juga memiliki alat teknologi yang memadai. Ya ada handphone, tapi handphone yang hanya bisa untuk bicara dan sebagainya. Nah, oke, tidak masalah. Yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana kita melatih para pengurusnya supaya bisa merubah dari dokumen yang dokumen printed, dokumen biasa menjadi dokumen digital. Nah, disitulah memerlukan alat, ya laptop lah yang memadai dan scan. Nah, disitu pihak pengabdi masyarakat memberikan ya sumbangan lah, istilah sumbangan modal untuk membeli laptop itu. Ya, berapa 4 atau 5 juta saya lupa itu. Nah, untuk apa? Untuk mendokumentasikan ini. Dan hasilnya sangat menggembirakan bahwa hasil evaluasi kita lakukan itu dokumen yang harus disimpan itu ternyata hanya 10%. Yang lainnya itu bisa dikembalikan, jadi nggak dibakar, nggak dibuang, nggak. Jadi setelah masuk di dokumentasi dengan di digital, itu yang disimpan hanya 10% saja, lainnya dikembalikan saja. Kalau yang dulu kan hasil pekerjaan itu ada yang harus dilampirkan pada saat memberikan raport. Lah ini enggak, ini sepenuhnya digital dan menjadi hanya 10% saja. Nah, saya kira sangat sangat membantu bagi PAUD untuk melaksanakan kegiatan di masa seperti ini dan seterusnya. Di luar pandemi juga saya yakin akan bermanfaat itu. Selain itu peserta tim Abdimnas juga melakukan kegiatan lain di PAUD ini, yaitu pembiasaan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemik dengan 5M-nya itu, dengan seperti yang saya tampilkan ini, ada menyebarkan pamflet dan bagaimana cara membersihkan diri, cuci tangan, pembiasaan seperti itu kepada orang tua dan wali. Karena dukungan wali sangat menentukan, ya, karena mereka adalah anak-anak yang belum dewasa. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.